1. Apa yang menjadi tujuan utama dari pengujian laboratorium benih? A. Menentukan kualitas benih. B. Mengukur berat benih. C. Menganalisis warna benih. D. Menghitung umur benih. E. Menilai bentuk benih. Tujuan utama dari pengujian laboratorium benih adalah menentukan kualitas benih. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa benih memiliki viabilitas yang baik, bebas dari penyakit, dan sesuai dengan standar yang diperlukan untuk penanaman. 2. Salah satu jenis pengujian benih yang umum dilakukan adalah uji daya berkecambah. Uji ini bertujuan untuk A. Menentukan ukuran benih. B. Mengukur kemampuan benih untuk berkecambah. C. Menilai ketahanan benih terhadap penyakit. D. Menganalisis nilai gizi benih. E. Menghitung jumlah benih per unit berat. Uji daya berkecambah bertujuan untuk mengukur kemampuan benih untuk berkecambah. Pengujian ini membantu menilai seberapa baik benih dapat tumbuh menjadi tanaman setelah ditanam. 3. Peralatan apa yang paling penting dalam pengujian kadar air benih? A. Termometer. B. Timbangan digital. C. Oven pengering. D. Mikroskop. E. Ruang kultur. Peralatan yang paling penting dalam pengujian kadar air benih adalah oven pengering. Oven digunakan untuk mengeringkan sampel benih sehingga kadar air dapat diukur secara akurat. 4. Dalam prosedur pengujian benih, langkah awal yang harus dilakukan adalah A. Menyimpan benih dalam suhu rendah. B. Mengambil contoh benih yang representatif. C. Mengukur kadar air benih. D. Menganalisis kualitas fisik benih. E. Menguji ketahanan benih terhadap hama. Langkah awal yang harus dilakukan dalam prosedur pengujian benih adalah mengambil contoh benih yang representatif. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil pengujian mencerminkan kualitas seluruh batch benih. 5. Salah satu faktor yang mempengaruhi fisiologi benih adalah A. Suhu penyimpanan. B. Warna benih. C. Ukuran benih. D. Bentuk kemasan. E. Jumlah benih. Salah satu faktor yang mempengaruhi fisiologi benih adalah suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan dapat memengaruhi viabilitas dan daya simpan benih. 6. Apa yang harus diperhatikan saat melakukan pengambilan contoh benih untuk pengujian? A. Mengambil dari satu lokasi saja. B. Mengambil contoh dari beberapa lokasi yang representatif. C. Mengambil contoh dari benih yang cacat. D. Mengambil contoh dengan cara acak. E. Mengambil contoh setelah pengujian dilakukan. Saat melakukan pengambilan contoh benih untuk pengujian, yang harus diperhatikan adalah mengambil contoh dari beberapa lokasi yang representatif. Ini memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan kualitas keseluruhan dari batch benih. 7. Sertifikasi benih bertujuan untuk A. Menentukan harga benih di pasaran. B. Meningkatkan kepercayaan petani terhadap kualitas benih. C. Menghitung jumlah benih yang dihasilkan. D. Mengukur pertumbuhan tanaman dari benih tersebut. E. Menilai keberagaman spesies tanaman. Sertifikasi benih bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan petani terhadap kualitas benih. Sertifikasi memastikan bahwa benih memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan viabilitas. 8. Proses penyimpanan benih yang tepat dapat meningkatkan A. Kualitas benih. B. Waktu tanam. C. Biaya produksi. D. Ukuran tanaman. E. Jumlah pupuk yang diperlukan. Proses penyimpanan benih yang tepat dapat meningkatkan kualitas benih.
Penyimpanan yang baik membantu mempertahankan viabilitas dan daya kecambah benih. 9. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap daya simpan benih? A. Kadar air benih, B. Warna kemasan benih, C. Bentuk benih, D. Ukuran benih, E. Jumlah benih dalam kemasan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap daya simpan benih adalah kadar air benih. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan penurunan viabilitas dan kualitas benih selama penyimpanan. 10. Dalam proses sertifikasi benih, pengujian apa yang penting dilakukan untuk menjamin kualitas benih? A. Uji fisik, B. Uji kandungan gizi, C. Uji ketahanan hama, D. Uji kadar air, E. Uji daya berkecambah. Dalam proses sertifikasi benih, pengujian yang penting dilakukan untuk menjamin kualitas benih adalah uji daya berkecambah. Pengujian ini membantu memastikan bahwa benih memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan baik setelah ditanam. 11. Pengujian benih secara laboratorium harus dilakukan dengan A. Menggunakan alat yang tidak standar, B. Metode yang sudah terstandarisasi, C. Prosedur yang sembarangan, D. Mengabaikan data pengujian, E. Meminimalkan pengukuran yang dilakukan. Pengujian benih secara laboratorium harus dilakukan dengan metode yang sudah terstandarisasi. Metode yang terstandarisasi memastikan hasil yang akurat dan dapat dibandingkan dengan pengujian lain. 12. Fisiologi benih sangat penting untuk A. Mengabaikan jenis benih, B. Memahami karakteristik pertumbuhan benih, C. Menentukan warna benih, D. Menghitung jumlah benih dalam satu kemasan, E. Menilai ketahanan benih terhadap cuaca. Fisiologi benih sangat penting untuk memahami karakteristik pertumbuhan benih. Pemahaman tentang fisiologi benih membantu dalam mengetahui bagaimana benih berkecambah, tumbuh, dan beradaptasi terhadap lingkungan. 13. Ketika menyimpan benih, suhu yang ideal harus A. Tinggi dan lembab, B. Tidak perlu diperhatikan, C. Suhu ruangan biasa, D. Bergantung pada jenis benih, E. Rendah dan kering. Ketika menyimpan benih, suhu yang ideal harus rendah dan kering. Suhu rendah dan kelembapan yang rendah membantu menjaga kualitas benih dan memperpanjang masa simpannya. 14. Salah satu metode pengujian benih adalah uji viabilitas. Apa yang dimaksud dengan viabilitas benih? A. Kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang. B. Berat benih yang ideal. C. Ketahanan benih terhadap hama. D. Kadar air benih yang tinggi. E. Keberagaman jenis benih. Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang. Viabilitas menunjukkan seberapa baik benih dapat berkecambah dan menghasilkan tanaman yang sehat. 15. Apa yang harus dilakukan setelah pengujian benih selesai? A. Membuang benih yang tidak lulus. B. Mencatat dan melaporkan hasil pengujian. C. Mengabaikan hasil pengujian. D. Menyimpan benih tanpa prosedur. E. Menggunakan benih yang cacat. Setelah pengujian benih selesai, yang harus dilakukan adalah mencatat dan melaporkan hasil pengujian. Mencatat dan melaporkan hasil pengujian penting untuk membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaan benih dan untuk keperluan dokumentasi. 16. Prosedur pengambilan contoh benih yang baik harus A. Menggunakan hanya satu jenis benih, B. Mengabaikan standar yang berlaku, C. Melibatkan pemilihan acak dan representatif, D. Mengambil dari lokasi yang sama, E. Menghitung jumlah benih tanpa pengujian.
Prosedur pengambilan contoh benih yang baik harus melibatkan pemilihan acak dan representatif. Ini memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili keseluruhan populasi benih dan memberikan hasil yang akurat dalam pengujian. 17. Dalam konteks produksi benih, mengapa penting untuk memahami fisiologi benih? A. Agar dapat meningkatkan daya tahan benih. B. Untuk menentukan harga benih. C. Agar dapat menentukan cara penyimpanan. D. Agar dapat memilih jenis benih yang tidak sesuai. E. Untuk mengabaikan prosedur pengujian. Dalam konteks produksi benih, penting untuk memahami fisiologi benih agar dapat menentukan cara penyimpanan. Memahami fisiologi benih membantu dalam menentukan kondisi penyimpanan yang optimal, yang pada gilirannya menjaga kualitas dan viabilitas benih. 18. Uji ketahanan benih terhadap patogen penting untuk A. Menghitung berat benih. B. Menentukan harga jual benih. C. Menjamin kualitas dan kesehatan tanaman. D. Menganalisis warna benih. E. Mengukur ukuran benih. Uji ketahanan benih terhadap patogen penting untuk menjamin kualitas dan kesehatan tanaman. Pengujian ini membantu memastikan bahwa benih yang digunakan tidak terinfeksi patogen yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman. 19. Salah satu kendala dalam penyimpanan benih adalah A. Suhu yang ideal, B. Kadar air yang tinggi, C. Penggunaan kemasan yang baik, D. Sirkulasi udara yang baik, E. Penempatan di tempat gelap. Salah satu kendala dalam penyimpanan benih adalah kadar air yang tinggi. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada benih dan meningkatkan risiko pertumbuhan jamur atau patogen yang dapat menurunkan viabilitas benih. 20. Mengapa pengujian laboratorium penting dalam proses sertifikasi benih? A. Untuk menentukan jumlah benih yang dibutuhkan. B. Untuk memastikan benih memenuhi standar kualitas. C. Untuk menghitung harga benih di pasaran. D. Untuk menguji warna benih. E. Untuk menentukan cara penyimpanan benih. Pengujian laboratorium penting dalam proses sertifikasi benih, karena untuk memastikan benih memenuhi standar kualitas. Pengujian ini membantu memastikan bahwa benih yang disertifikasi memenuhi persyaratan tertentu terkait viabilitas, kemurnian, dan kesehatan, sehingga dapat diandalkan untuk ditanam.